Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah permutasi dan kaidah kombinasi. Sebelum teman-teman semua mempelajari kaidah permutasi dan kaidah kombinasi, kita pelajari dulu mengenai faktorial. Seperti di sini terdapat n faktorial. Di situ dituliskan x faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikurangi n dikurangi 3. Di sini dicontohkan pada nomor 1 jawaban yang soal A 3 faktorial dikali 4 faktorial itu adalah 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 itu 6. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. Jadinya semua angka itu bila difaktorialkan sama dengan angka tersebut dikalikan bawahnya sampai angka 1 itu ada sampai hasilnya. Kemudian ini bentuk-bentuk faktorial seperti n-3 faktorial. Kalau soalnya begini itu sama dengan n-3 faktorial, n-3, n-4, n-5, n-6. Karena batasannya n-6 karena yang penyebutnya adalah n-6 faktorial. Jadinya bisa dicoret atas bawah, n-6 di yang atas dicoret dengan n-6 yang bawah gitu. Paham ya? Kemudian masuk ke materi permutasi. Permutasi adalah proses pencacahan yang memperhatikan urutan atau formasi. Tuh di sini seperti terus. Sebagai contoh diketahui himpunan P adalah A, B, C, D jika anggota himpunan P tersebut disusun 22. Dari P yang anggotanya A, B, C, D itu akan disusun 22. Diperoleh anggota sebanyak 12 buah. Buktinya adalah A, B, A, C, A, D dan seterusnya itu. Kemudian di permutasi terdapat rumus. Nih rumusnya N, P, R. N-nya itu objeknya disusun R objek itu. N itu jumlahnya. Kalau di soal yang atas tadi P sama dengan A, B, C, D itu adalah N-nya. Kemudian disusun 22 itu R-nya itu ya teman-teman. Nih jawabannya di sini. Oke. Kemudian di sini adalah contoh-contoh. Ini ya teman-teman. Contoh ini banyaknya menyusun 6 huruf. Ini bisa dipelajari teman-teman. Untuk lebih mendalamnya pengetahuan teman-teman, ini ada soal. Terdapat 8 orang juru masak di suatu restoran. Dari 8 orang ini ditunjuk secara acak 3 orang untuk memasak
gulai rendang, sayur lodeh, dan sambal daging. Tentukan banyaknya cara menunjukkan tersebut. Jadinya di restoran ada 8 juru masak. Kemudian akan dipilih 3 orang gitu. Kita banyaknya cara menunjuk dari 8 orang tersebut. Jadinya semuanya kan tadi 8 orang dipermutasikan dipilih 3, jadinya 8 faktorial per 8 dikurangi 3 faktorial, jadinya 8 faktorial per 5 faktorial, hasilnya 336 cara. Tuh di sini juga yang huruf-huruf. Kemudian di sini terdapat latihan soal. Nanti untuk latihan teman-teman ya, 1, 2, 3, cuma 3 soal yang permutasi. Kemudian masuk kita ke materi kombinasi. Kombinasi adalah pencacahan yang tidak memperhatikan urutan objek-objeknya. Jadinya di sini tidak ditentukan urutannya. Di situ terdapat penjelasan. Jika suatu himpunan dengan N buah anggota, N2 itu adalah objeknya ya. Kalau yang dipermutasi itu seperti jumlahnya akan disusun R gitu. Sama seperti permutasi. Tapi yang membedakan adalah kalau dikombinasi tidak ada urutan objeknya. Contoh, akan dihitung banyaknya susunan huruf. Susunan 2 huruf dari huruf-huruf pada himpunan A, B, C, D. Tuh, tanpa memperhatikan urutannya. Kalau di situ terdapat kata-kata tanpa memperhatikan urutannya, jadinya memakai kombinasi. Itu dari A, B, C, D dibuat susunan 2 huruf, jadinya A, B, B, C, C, D, A, C, B, D, A, D gitu. Jadinya semuanya susunannya acak gitu ya. Kemudian contohnya kan di sini A, B, C, D tadi N-nya 4 ya, kan 4 huruf. Kemudian disusun 22, jadinya R-nya 2. Sehingga kalau dihitung secara rumus, N kombinasi R, NCR itu bacanya N kombinasi R ya. Kemudian yang NPR itu N permutasi R. Tuh, tinggal masukkan rumusnya. N-nya 4, kemudian R-nya 2. Perbedaan rumusnya ya, beda sama yang permutasi tadi. Itu tinggal difaktorialkan dan hasilnya 6. Oke, di sini ada soal untuk lebih jelasnya. Dari 7 orang calon peserta, paduan suara akan dipilih 5 orang untuk mewakili festival paduan suara tingkat sekolah. Banyaknya cara pemilihan dari 7 orang tersebut gimana? Di sini N-nya 7 karena yang dipilih dari 7 orang. Kemudian R-nya 5 karena dipilih 5 orang. Oke, kita masukkan rumus kombinasinya. Dan diketahui 21 cara. Nih nomor 2 contoh, 3 contoh. Kemudian di sini ada 1 soal untuk latihan. Dan yang permutasi tadi terdapat beberapa soal juga untuk latihan. Oke, semangat terus ya. Nanti soalnya dikumpulkan pada
hari ini dengan ketentuan di kelas WA. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.